Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya dari Ibu Hayun, saya mau tanya teman-teman di sini, ini sudah makan semuanya? Makan nasi apa makan snack? Snack. Kenapa nggak makan nasi? Jadi sudah makan, perutnya sudah terisi, hausnya juga sudah berkurang ya. Saya minta semangatnya, walaupun sedikit saya pengen suaranya keras karena katanya baru makan ya Mas ya. Oke, kalau saya bilang apa kabar tenaga kesehatan Indonesia? Jawabnya tadi sehat-sehat luar biasa. Oke, yang semangat ya, katanya baru makan. Apa kabar tenaga kesehatan Indonesia? Sehat, sehat luar biasa. Masih lemas, berarti tadi makannya belum kenyang. Oh, itu. Nanti ngantuk kalau terima materi selanjutnya. Oke, sekali lagi ya. Apa kabar tenaga kesehatan Indonesia? Sehat, sehat luar biasa. Oke ya, 30%, 50% deh, udah semangat. Udah siap menerima materi selanjutnya? Sebagian toh. Belum siap berarti. Apa teriak lagi ya? Udah siap menerima materi selanjutnya? Siap. Oke, langsung aja kita sambut moderator kita. Ya. Watina, beri tepuk tangan untuk Watina. Terima kasih untuk pembawaannya dari MC kita yang cowok, pastinya ganteng ya, ganteng nggak? Ganteng ya? Di sini mungkin ada cewek-cewek yang minat sama masnya masih jomblo gitu ya, sama mbaknya juga yang cantik-cantik yang ada di sana. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Wati Nur Aminah, saya berasal dari kota Tulungagung. Mungkin di sini ada yang dari Tulungagung atau kenal daerah Tulungagung? Ada? Ada? Di sini kebanyakan dari daerah mana ya? Ponorogo? Mana suaranya dari Ponorogo? Ponorogo, oke. 40% Ponorogo ini kelihatannya. Kalau daerah mana ya? Madiun mungkin? Madiun ada? Nggak ada. Terus selain Ponorogo ini dari mana ini? Kalau saya boleh tahu. Dari mana? Atau Magetan? Ada Magetan? Oh, Magetan. Yang tinggi Mbak, yang tinggi. Magetan suaranya mana? Oke. Atau dari kota lain mungkin ada? Dari mana? Trenggalek? Trenggalek ada? Oh gitu, oke. Di sini kita bersama ya di gedung terpadu Gontor untuk melaksanakan seminar kesehatan dan juga workshop keperawatan 2019. Sudah siap ya? Sudah untuk menerima pemateri kita yang kedua? Semuanya semangat ya? Semangat gak? Coba saya ingin tahu sorakan yang meriah untuk tepuk tangan dan teriakannya dari para peserta semuanya ya. Tadi coba jargonnya saya bunyikan lagi ya. Apa kabar tenaga kesehatan Indonesia? Luar biasa, sangat luar biasa sekali. Sudah siap ya tentunya untuk menerima pemateri yang kedua. Langsung saja kita sambut pemateri kita yang kedua, yaitu Ibu Hayun Manudianing Susilo SSTMK. Monggo Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Hayun. Selamat siang ya, selamat siang tapi semangatnya masih pagi ya Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, baik Ibu Hayun, kita ucapkan mungkin Ibu Hayun mau menyapa dulu di sini untuk peserta-peserta dan tamu undangan yang hari ini telah hadir bersama kita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat luar biasa. Masih semangat? Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya saya bacakan untuk CV dari Ibu Hayun. Nah, di sini saya ingin membacakan tentang sekilas perkenalan kita terhadap Ibu Hayun yang beliaunya adalah kelahiran pada Kota Trenggalek tanggal 6 Juni 1988. Begitu ya, Bu ya? Lalu untuk pendidikannya pernah
berpendidikan di MI Miftahul Huda Wonorejo pada tahun 1994 sampai tahun 2000, lalu masuk dalam MTS Raden Paku Trenggalek ya tahun 2000 sampai dengan 2003. Lalu untuk SMA-nya di SMA 2 Trenggalek tahun 2003 sampai 2006, menganut pendidikan di D3 Kebidanan Unita Kediri. Unik Kediri. Unik Kediri pada tahun 2006 sampai dengan 2009. Lalu di D4 Kebidanan Unik Kediri juga pada tahun 2009 sampai dengan 2010. Lalu untuk S2-nya di Universitas Aisyah Yogyakarta pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Lalu untuk pengalamannya yang sekarang ya Ibu, telah pernah mengajar di Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun mulai tahun 2011 sampai 2019. Lalu sekarang menjadi guru ajar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Prodi Kebidanan mulai Maret 2019 sampai sekarang. Betul ya Ibu ya? Iya, betul. Mungkin sekali. di sini ada mahasiswanya panjenengan yang ikut dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo? Kemarin katanya ada yang ikut, cuma enggak tahu nggih datang atau enggak. Yang jelas ada rekan saya, Rekan Ibu yang mana? senior saya ada di depan ini berdua. Oh, ada Bu gitu. Sri sama ada Bu Farida. Oh gitu, Nggih, senior beliau dari adalah- panjenengan. Iya, senior saya. Oh, selamat. Ini maksudnya kakak tingkat atau gimana? Beliaunya ini adalah senior dari saya di ini mengajar di Unmuh Ponorogo. Oh, jadi beliau juga seorang dosen di Universitas Muhammadiyah. Seperti itu ya, Bu ya. Benar ya? Oke. Untuk mempersingkat waktu saja, di sini panjenengan akan memberikan materi dengan tema tren dan isu pada anak di era modern. Ya, tentunya sudah dipersiapkan ya untuk Insya Ibu Allah. Hayun. Insya Allah. Sudah siap semuanya menerima materinya? Semangat ya? Semangat tapi gitu ya. Tidak apa-apa, langsung aja ya Bu. Untuk waktunya 40 menit. Oke, nggih. Kita mulai sekarang. Monggo Ibu Ayun untuk pematerinya sudah siap? Insyaallah. Insya Allah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Hayun Manudianing. Saya di bawah aja nggih. Kelihatannya kalau saya di atas gini ndak enak. Kelihatan ndak yang di atas? Yang di belakang? Kelihatan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya sudah lelah semua nggih. Oke, sebelum kita mulai, ya di sini saya akan menjelaskan tentang nih ya, tren dan isu pada anak di era modern. Ya, apa saja sih tren dan isu ini? Tren dan isu di era modern itu ada dua. Ya, ada yang bermanfaat, ya ada yang menguntungkan bagi kita, dan ada yang tidak menguntungkan. Ya, jadi ada dua, ada yang menguntungkan, ya kan, ada yang tidak menguntungkan. Yang menguntungkan itu apa saja sih di tren di era modern ini? Yang pertama itu ada pijat pada bayi. Ya, sekarang banyak sekali praktisi-praktisi mulai dari bidan, perawat yang melakukan pijat pada bayi. Ya, banyak sekali sekarang. Ya, bukan hanya dari bidan atau perawat, banyak juga yang mendirikan baby spa, mom spa ya, baby spa mendirikan klinik baby spa yang melakukan pijat bayi ini. Ya, yang dimana itu membawa profit buat kita. Ya, untuk pijat bayi sendiri nanti akan dijelaskan oleh Bu Kusmini. Ya, jadi tekniknya nanti seperti apa? Ya, tapi ini pijat bayi di sini bukan seperti dukun bayi, nggih. Jadi pijatnya ada teknik-teknik sendiri untuk tumbuh kembang anak atau bayi. Kemudian ini ada pijat pada anak ya. Selain pijat pada bayi, juga ada pijat pada anak. Di mana perbedaannya adalah tekniknya saja. Kemudian juga ada imunisasi. Ya, sekarang yang lagi ngetren adalah imunisasi. Kalau zaman dahulu
imunisasi, kita menyuruh orang untuk datang imunisasi itu susah sekali. Ya, susah sekali. Banyak yang menolak. Tapi kalau sekarang tanpa kita suruh, mereka sudah sadar apa sih manfaatnya dari imunisasi. Ya, dan ada banyak yang lain yang bisa menguntungkan kita. Sekarang yang kedua, yang merugikan untuk tenaga kesehatan. Ya, yang pertama ini ada stunting. Ya, jadi ada stunting. Stunting Indonesia itu tertinggi nomor 4 di dunia. Ya, tertinggi nomor 4 di dunia. Tertinggi pertama di mana? Di mana? Ada yang tahu? Di India. Yang kedua, ada yang tahu? Di Pakistan. Yang ketiga di Nigeria. Yang keempat adalah di Indonesia. Ya, jadi ini menjadi masalah. Ya, jadi masalah sekali stunting ini. Ya, kita tertinggi nomor 4, bayangkan. Kemudian ada kenakalan pada anak. Ya, kenakalan pada anak ini yang bagaimana sih? Ya, kenakalan pada anak ini banyak sekali. Sekarang karena di era modern ya, banyak bullying. Ya, banyak bullying sekarang di sosial media, di IG, di Facebook. Nih, banyak bullying. Ya, kenakalan pada anak. Dan bullying itu yang melakukan siapa sih? Anak-anak. Ya, mulai dari anak pendidikan dan pendidikan. Jadi ini banyak sekali kenakalan pada anak, bullying. Ya, padahal bullying ini kelihatannya sepele ya, tapi efek ke belakangnya, ya, efek psikologisnya pada anak yang terkena bullying itu. Ya, selain itu, apalagi kenakalan pada anak? Kekerasan fisik. Ya, kekerasan fisik ini juga dilakukan oleh pendidikan, mulai dari kepala sekolah, gurunya, ataupun juga siswanya. Ya, kenapa kok mereka bisa melakukan kenakalan pada anak? Karena sekarang gini, kita melihat dari sosial media itu tidak ada pengawasannya, banyak sekali. Jadi mereka meniru. Ya. Kemudian nih, tindakan kekerasan pada anak di era globalisasi. Ya, kemarin mulai dari Januari sampai dengan bulan apa nih ya, April, KPAI itu sudah mendapatkan laporan 24 kasus tentang kekerasan pada anak. Ya, dan 17 diantaranya yang melakukan adalah anak. Ya, 17 kasus diantaranya yang melakukan adalah anak. Oke, dari sini ya. Sehingga kita di sini, saya akan membahas tentang stunting. Ya, kita di sini akan membahas stunting karena stunting tadi kita berada pada tingkat tertinggi, ya, 4 tertinggi di dunia. Apa sih stunting itu? Ya, stunting itu adalah masalah kurang gizi, ya, masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, ya, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah daripada seusianya. Ya, jadinya dia lebih rendah daripada usianya. Kemudian stunting ini biasanya kelihatannya setelah usianya lebih dari 2 tahun. Ya, jadinya kelihatan stunting ini, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Ini adalah gambar dari stunting. Jadinya dia
berbeda ya. Keadaannya pendek daripada usianya. Nih ya. Ini adalah stunting yang ada di Jawa Timur. Prevalensi balita stunting ini adalah 37,2%, turun menjadi 30,8% pada tahun 2018. Ini di Indonesia. Ini di Indonesia. Kemudian untuk prevalensi baduta, ini bayi di bawah 2 tahun, stunting juga mengalami penurunan dari 32,8% pada tahun 2013 menjadi 29,9% pada tahun 2018. Tapi ini masih tinggi. Di dunia angka kejadian ini masih tinggi. Kalau di Jawa Timur stuntingnya yaitu mencapai 26,2%. Kalau di Ponorogo sendiri stuntingnya seperti apa sih? Nih, ini adalah angka kejadian stunting di Ponorogo. Jadinya pada tahun 2017 stunting itu ada 25%. Ya, tapi pada 2018 dia sudah turun menjadi 20%. Walaupun turun ini masih menjadi angka yang tinggi. Ya, walaupun hanya 20%. Nah, untuk mengetahui stunting, nih, cara mendeteksi stunting. Bagaimana sih caranya? Caranya yaitu mengukur panjang badan ya atau tinggi badan per umur. Ya, jadinya panjang badan dibagi dengan umur. Ya. Kemudian dibandingkan dengan standar baku WHO. Ya, ada standar baku WHO-nya. Jadi kita mengukur tinggi badannya, kemudian umurnya berapa, kita bandingkan dengan standar WHO. Nah, yang dikatakan dia stunting yang seperti apa sih? Dia yang dikatakan dan stunting adalah kurang dari panjang per umur ya, kurang dari -2 dari standar deviasi. Ya, kurang dari -2 dari standar deviasi itu dikatakan stunting. Nih, ini ada ya, ini adalah caranya, ini adalah cara mengukur untuk laki-laki. Jadi ada ininya. Kemudian untuk perempuan juga berbeda. Tadi sudah dijelaskan dengan Dr. Eko, pengukuran berat badan ataupun panjang badan ya untuk mengetahui status gizi untuk stunting itu antara laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, ini untuk laki-laki, kemudian yang ini untuk perempuan. Nah, untuk pengukurannya untuk mengetahui stunting atau tidak itu dilakukan selama 6 sampai dengan 12 bulan. Kemudian gejala stunting. Gejala stunting itu apa sih? Gejalanya ini ada anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Ya, kalau dia usianya seandainya 12 bulan seharusnya segini, ternyata dia baru di bawahnya. Ya, di bawahnya 4 cm atau berapa senti. Kemudian proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda, ya, atau kecil untuk usianya. Jadinya wajahnya lebih muda dibandingkan anak seusianya. Kemudian berat badannya rendah untuk anak seusianya. Nih, kemudian pertumbuhan tulangnya dia juga tertunda sehingga terjadi kerdil atau pendek. Nah, kemudian
Apa sih kalau tadi ada gejala, sekarang ada penyebab. Penyebabnya stunting itu ada apa aja sih? Ya, yang pertama penyebabnya adalah nutrisi ibu saat hamil. Ya, jadinya stunting itu bisa disebabkan karena nutrisi saat ibu hamil. Ya, dia kekurangan asam folat, kekurangan protein, kekurangan kalsium, kekurangan zat besi dan omega, sehingga anak yang dilahirkan akan mengalami kondisi kurang gizi. Ya. Selain itu, pada saat hamil itu ada proses apa namanya? Perkembangan dari otak. Ya, kalau kalau gizinya kurang, pertumbuhan pada otak pun juga tidak bisa maksimal. Ya, jadinya saat hamil, ya, jadinya kita sebagai bidan harus memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu hamil, ya, bukan hanya bidan, ya, tenaga kesehatannya lainnya saat hamil, tolong ini ya diperhatikan dari nutrisi ibu saat hamil. Nah, selain itu di sini kan ada zat besi. Kalau ibunya anemia, bagaimana? Anemia bisa enggak diselesaikan dengan cukup memberikan Fe pada saat itu juga? Bisa enggak? Pada saat hamil, seandainya ibunya hamil, dia dikasih Fe, bisa sembuh enggak anemianya? Enggak bisa. Jadinya sebelum ibunya hamil harus dicek dulu. Dari remaja kita sudah harus memberikan zat besi. Ya, jadinya pemberian zat besi ini bukan hanya pada ibu hamil.